Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini saya tidak bisa hadir langsung di kelas dikarenakan ada urusan yang juga cukup penting yang harus saya hadiri di luar kota. Namun saya harapkan meskipun kita berkuliah melalui tayangan video ini, materi bisa dapat tersampaikan dengan sempurna dan Anda pun bisa memahami esensi dari materi ini. Baik, ada dua materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan prospek Indonesia sebagai produsen obat tradisional dunia. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita mempelajari tanaman-tanaman yang tersirat atau tersurat di dalam Al-Quran. Kemudian kita bahas secara kemanfaatannya seperti itu ya. Baik, kita mulai saja terkait dengan prospek Indonesia sebagai produsen obat tradisional dunia. Apa capaian yang ingin kita raih dari perkuliahan ini? Baik, harapan saya adalah dengan kita menyelesaikan materi ini, maka muncul kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia adalah negara yang Allah berkahi, gitu ya. Banyak sekali pembuktian-pembuktian yang sebelumnya Allah sampaikan dalam Al-Quran itu ada di Indonesia. Baik, muncul pertanyaan ya, sekitar kurang lebih ada 4 pertanyaan. Pertama adalah kenapa Indonesia ini sangat berpotensi sebagai produsen obat tradisional dunia. Kemudian berikutnya, kira-kira bagaimana ya konsep pengembangan pengobatan tradisional di Indonesia saat ini gitu ya. Dan kemudian lebih menguntungkan mana kira-kira ketika kita menjual bahan baku atau produk jadi. Dan pertanyaan terakhir yang kemungkinan akan kita jawab, bagaimana strategi mengembangkan bahan tanaman menjadi obat. Oke, kalau kita lihat ya terkait dengan negara kita Indonesia, Indonesia ini adalah negara yang diberkahi. Ya, kita kenal bahwa Indonesia ini merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi gitu ya, antara 2000 sampai 3000 mm. Faktor hujan tersebut ini menjadikan Indonesia ini memiliki banyak sekali keuntungan. Pertama, gitu ya, Indonesia ini adalah negara dengan tanah yang sangat subur, yang mudah ditumbuhi berbagai tanaman khususnya berkhasiat obat. Kalau nggak percaya, coba deh Anda bawa batang singkong, Anda lempar gitu ya batang singkong itu di atas tanah atau Anda tancapkan gitu ya. Maka beberapa minggu kemudian akan tumbuh daun di situ. Ini menandakan begitu suburnya tanah Indonesia gitu ya. Dan ternyata di Indonesia juga ini adalah negara yang sangat kaya akan ragam tanaman-tanaman berbiji dan juga tanaman-tanaman berbuah yang mana buahnya bisa kita konsumsi. Makanya kalau Anda perhatikan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan banyak yang jualan durian, jualan apel, kemudian jualan buah-buah ragam-ragam buah-buahan yang mana buah-buahan tersebut bahkan gitu ya tidak hanya tumbuh di tanah budidaya melainkan juga bisa juga tumbuh di halaman-halaman rumah kita. Kemudian Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam fauna. Banyak sekali gitu ya fauna-fauna yang endemik atau yang hanya ada di Indonesia itu ya yang menjadi kekhasan Indonesia. Kita tahu ada burung cendrawasih gitu ya, itu khas dari Papua. Kemudian juga ada orang utan ya di mana ini adalah khas dari Kalimantan ataupun ada bekantan yaitu monyet khas dari Kalimantan yang saat ini menjadi ikon dari salah satu industri atau perusahaan di Jakarta ya kita kenal sebagai taman hiburan contoh misalkan di Ancol. Nah kemudian Indonesia ini juga menyandang gelar atau status mega biodiversity dunia. Apa maksudnya mega diversity? Kita akan lihat nanti ya. Baik, ini adalah berkah hujan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia ini negara yang hampir seluruh wilayahnya itu mengalami hujan. Ya, jadi hujan ini merata gitu ya di seluruh wilayah di Indonesia. Dampaknya apa? Ternyata dari hujan tersebut, maka tanah di Indonesia ini menjadi subur. Dan tanah subur ini menjadikan Indonesia ini ditumbuhi beragam macam tanaman, baik yang tingkat tinggi maupun tingkat rendah.
Dan beberapa tanaman ini bahkan sudah digunakan gitu oleh masyarakat setempat, di antaranya adalah untuk mengatasi beberapa penyakit. Kita kenal sebagai suatu pengalaman empiris. Apa itu pengalaman empiris? Nanti kita akan bahas ya. Ini contoh ya, ada etnis Dayak Lindaye, ini menggunakan ramuan daun meneran, kumis kucing, ceplukan, dan juga lempu yang emprit untuk mengatasi hipertensi. Ada juga di sini ada etnis Bugis ya, di mana mereka menggunakan bawang putih dan seledri ini untuk mengatasi hipertensi. Dan ada etnis Sasak ini menggunakan ramuan kumis kucing, pegagan, alang-alang, kemudian babakan bengkel ini untuk mengatasi batu ginjal. Jadi riwayat-riwayat pengobatan zaman dulu ya berdasarkan penelitian banyak menggunakan tanaman-tanaman herbal, baik yang sifatnya tunggal maupun ramuan. Namun yang paling banyak digunakan itu adalah berupa ramuan herbal. Jarang yang satu tanaman saja. Ada tapi jarang gitu ya. Seringkalinya berupa ramuan herbal. Oke, kalau kita perhatikan di sini, tadi dengan banyaknya tanaman yang tumbuh di Indonesia, kemudian hal itu menjadikan setiap wilayah ini memiliki tanaman-tanaman yang sifatnya endemik atau tanaman-tanaman yang khas, yang mana tanaman tersebut hanya tumbuh di daerah tersebut. Ataupun kalau tumbuh di semua wilayah Indonesia, namun tanaman tersebut memiliki kualitas yang terbaik di satu daerah tertentu saja. Nah, beberapa tanaman endemik tersebut sudah digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Dan hal itu ya kita namakan sebagai pengalaman empiris. Nah, apa itu pengalaman empiris? Jadi pengalaman empiris ini adalah pengalaman dan keterampilan dalam menggunakan suatu bahan alam sebagai pengobatan yang dilakukan atau diterapkan secara turun-temurun dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu komunitas masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku di komunitas masyarakat tersebut. Nah, berbicara dengan pengalaman empiris, maka pengalaman empiris ini bukan pengalaman yang turun-temurun dari satu keluarga ke keluarga lain gitu. Melainkan memang definisi empiris ini adalah diadopsi dari satu etnis masyarakat. Jadi dari satu suku. Kenapa dari satu suku bisa dianggap sebagai pengalaman empiris? Karena suku ini kan tidak berdiri dalam waktu dekat gitu ya. Suku ini sudah berdiri jauh lebih lama ya daripada Indonesia itu sendiri. Mungkin suku Sunda itu jauh lebih lama itu ya usianya dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini yang baru lahir di tahun 45 ya kan. Nah, atau baru merdeka lah di tahun 45 ya. Nah, karena satu etnis ini dia menggunakan tanaman secara berulang ya dari generasi ke generasi dan terbukti di situ memang menghasilkan efek yang berulang juga atau efek yang sama dan tidak ada efek samping, maka pengalaman empiris ini bisa dijadikan sebagai bukti otentik bahwa suatu ramuan herbal ini berkhasiat obat dan aman digunakan. Makanya gitu ya, ketika kita membahas terkait dengan obat tradisional, ada satu obat tradisional yang tidak perlu adanya uji praklinis terhadap hewan, tidak perlu adanya uji klinis terhadap manusia, tapi sudah bisa dijual bebas. Hanya cukup mengandalkan pengalaman empiris ini. Kenapa? Karena tadi pengalaman empiris ini terjadi secara berulang gitu ya dan menghasilkan efek yang berulang dan terjamin bahwa di situ tidak terjadi adanya efek toksisitas. Makanya empiris ini menjadi pengalaman yang berharga yang bahkan bisa diklaim untuk menjadikan satu ramuan sebagai obat tradisional yang kita kenal sebagai jamu seperti itu. Oke, bagaimana sih kaitan hujan dengan kesuburan tanah di Indonesia? Tadi saya sampaikan di awal bahwa Indonesia ini adalah negara yang diberkahi. Indonesia ini merupakan satu bukti kalimatullah, ya, bukti-bukti ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan hujan. Ya. Tidak ada yang namanya kebetulan, kita yakin, ya. Nah, yang ada adalah semua sudah didesain sedemikian rupa sehingga menjadikan satunya terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Indonesia subur ada penyebabnya. Berbeda dengan negara Arab. Kalau di Arab susah gitu ya menyamai kesuburan di Indonesia. Nah, apa faktor penyebab Indonesia sebagai negara yang subur?
curah hujan. Hujan merupakan faktor utama yang menjadikan tanah Indonesia sebagai lahan subur dan dapat ditumbuhi berbagai tumbuhan. Di sini surat Al-Hajj ayat 63 ya, kita bisa melihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhbarah. Innallaha latifun khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit ya? Minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhbarah. Lalu setelah bumi itu dibasahi dengan air hujan, maka jadilah bumi itu hijau. Artinya hijau ini bukan berubah warnanya, tapi tumbuh tumbuhan-tumbuhan hijau. Dari mulai rumput-rumputan, kemudian pohon-pohon yang daunnya mengering, hijau kembali dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa salah satu bukti bahwa hujan ini bisa menghijaukan bumi itu real adanya di Indonesia. Kita lihat lagi ayat yang lain ya. Dalam surat Ibrahim ayat 32, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Ya. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Nah, dari air hujan maka tanah menjadi subur, kaya akan unsur hara. Kemudian dari tanah yang subur tersebut maka Indonesia banyak ditumbuhi tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa berbuah dan buahnya ini bisa dimakan. Jadi buahnya bisa dimakan, aman untuk dikonsumsi. Ya, banyak ya buah-buahan Indonesia dan ragamnya pun sangat melimpah sekali. Bahkan ada buah-buahan yang juga endemik. Kita kenal ada buah merah dari Papua, gitu kan. Kemudian juga ada dukuh Palembang, ada ubi Cilembu dan lain sebagainya. Yang mana ini bersumber dari tanah, gitu. Di mana tanah tersebut bisa subur karena adanya air hujan. Bandingkan dengan Arab Saudi, ya. Kalau ada yang mungkin pernah umroh ke Arab Saudi, Anda jangan harap melihat pohon manggis di situ, pohon mangga, pohon durian, nggak akan ada. Kalaupun Anda bawa dari sini, maka tanah di sana harus dimodifikasi dulu sehingga bisa seperti Indonesia. Jadi begitu luar biasanya Allah memberikan keberkahan pada Indonesia dengan tanah yang subur. Dan ini sebagai salah satu bukti dari ayat-ayat Allah itu ya dalam Al-Qur'an terkait dengan begitu bermanfaatnya hujan. Dan coba Anda cek gitu ya di dalam Al-Qur'an tidak ada hujan ini bisa memberikan mudarat gitu. Ya, makanya ketika kita mendapatkan hujan gitu ya, maka kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an gitu ya. Nah, jadi ketika turun hujan kita harus berdoa atau kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat ya, semoga Allah memberikan manfaat pada hujan itu. Dan tentunya hujan yang Allah turunkan, air yang Allah turunkan dari langit ini adalah air yang insya Allah ya bisa dipastikan halal ya. Kenapa? Karena tidak melalui proses-proses apapun, langsung Allah yang menurunkan. Makanya kalau kita minum air hujan, ya insya Allah halal ya. Dan dari air hujan ini juga Allah tumbuhkan tuh biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini dalam surat An-Naba ayat 15, linukhrija bihi habba wa nabata. Jadi terlihat jelas gitu ya. Dan tidak hanya ini, banyak ayat-ayat lain yang juga menceritakan terkait dengan kaitan antara turunnya hujan dengan kesuburan tanah ya. Di mana dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Menghidupkan bumi yang sebelumnya mati gitu ya. Jadi dengan hujan bumi yang sebelumnya mati bisa hidup kembali, atau tanaman-tanaman sebelumnya kering bisa hijau kembali seperti itu. Jadi sekali lagi hujan ini adalah anugerah dan bersyukur kita hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia diberkahi dengan adanya hujan ini. Baik. Selain itu ya, manfaatnya apa gitu ya? Indonesia diberikan hujan. Indonesia saat ini dikenal sebagai negara dengan status mega biodiversity.
Apa itu mega biodiversity? Nah, di Indonesia, di dunia itu kita dikenal tidak hanya Indonesia ya, ada negara Brazil, kemudian ada Kongo, ya, kemudian wilayah-wilayah Afrika lain yang merupakan negara dengan status mega biodiversity. Nah, biodiversitas sendiri itu kan artinya adalah keanekaragaman hayati. Artinya kalau mega biodiversity berarti di Indonesia keanekaragaman hayatinya sangat banyak, sangat besar gitu ya. Jadi tidak hanya aneka ragam, tapi sangat beraneka ragam. Nah, kalau kita perhatikan Indonesia ini secara keseluruhan dibandingkan dengan luas dunia ya atau luas bumi itu hanya 1,3% luas Indonesia itu. Tapi meskipun luasnya cuma 1,3%, di Indonesia diperkirakan memiliki 25% spesies tumbuhan berbunga. Jadi dari 100% tumbuhan itu seperempatnya ada di Indonesia. Nah, inilah kenapa Indonesia menyandang sebagai negara mega biodiversity. Ya. Dan ada informasi lain yang menyebutkan bahwa Indonesia ini tumbuh kurang lebih 35.000 spesies tanaman tingkat tinggi, di mana 7.000 diantaranya memiliki khasiat obat. Jadi ada tanaman-tanaman di Indonesia yang mana tanaman tersebut sudah digunakan oleh masyarakat setempat karena diyakini berkhasiat obat. Nah, wajar gitu ya. Dengan demikian kita menyebut Indonesia sebagai sentra tanaman biofarmaka dunia. Apa itu biofarmaka? Kita lihat di sini ya. Biofarmaka ini adalah tanaman-tanaman yang sudah terbukti memiliki efek farmakologi. Sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di beberapa wilayah. Itu disebut sebagai biofarmaka. Dan Indonesia ini merupakan sentra tanaman biofarmaka atau surganya tanaman biofarmaka dunia. Sehingga dengan demikian wajar Indonesia ya pede gitu ya kita yakini bisa menjadi produsen obat tradisional dunia. Kenapa? Karena bahan bakunya ada di kita. 25% bahan baku di kita gitu ya. Makanya heran kalau seandainya misalkan ekspor bahan baku Indonesia atau ekspor obat tradisional Indonesia kalah dibandingkan Singapura, kalah dibandingkan Malaysia, ya. Kok bisa? Nah, kenapa demikian? Maka itu urusannya lain ya. Kita nggak akan berbicara ke situ dulu. Kita berbicara yang wah-wahnya dulu nih terkait dengan Indonesia, yang mana saya harapkan dengan kita tahu hal-hal seperti ini maka muncul gitu ya keinginan dari kita untuk mulai pertama cinta terhadap Indonesia, mensyukuri bahwa kita tinggal di Indonesia sebagai negara dengan mega biodiversity, dan semakin kita bersemangat untuk bisa menggali lebih dalam lagi potensi alam Indonesia. Baik, ini adalah jenis tanaman yang diproduksi di Indonesia. Ini saya ambil 9, sebenarnya tanamannya banyak sekali, namun yang mencolok ini adalah yang 9 ini. Ya, ada jahe, laos, kencur, kunyit, lempuyang. Ini adalah tanaman-tanaman rimpang ya. Dan ini sudah banyak diproduksi dan juga diekspor. Paling banyak memang jahe. Nah, paling banyak jahe, yang kedua adalah kunyit ya, Curcuma domestica. Kemudian ini adalah tanaman-tanaman non rimpang. Nah, ini juga banyak diproduksi di Indonesia dan paling banyak adalah kapulaga. Kenapa? Karena kapulaga ini tidak hanya digunakan sebagai obat, tapi juga banyak digunakan sebagai bahan baku atau bumbu masakan. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih ya, cerita terkait dengan sambiloto. Sambiloto ini tanaman yang apa namanya itu pahit rasanya ya karena di situ ada andrograpolit, tapi ternyata sambiloto ini mampu bereaksi baik gitu ya atau mampu memperbaiki jaringan yang rusak pada penderita diabetes. Jadi Indonesia itu punya tanaman namanya sambiloto yang ternyata memiliki khasiat yang sangat baik untuk penderita diabetes. Kemudian yang berikutnya adalah saya pernah berbicara dengan orang perkosmi ya, kosmetika, di mana yang sekarang tren kosmetika itu lagi menaik itu masuk ke dunia herbal. Jadi kosmetika herbal, dan di situ yang menarik adalah di Indonesia kita sangat kekurangan ekstrak antanan. Coba. Bayang nggak ya?
Antanan di Indonesia tuh banyak tumbuh. Di mana? Di pot-pot. Jadi kalau Anda nanam di pot tanaman, maka antanan ikut tumbuh di situ. Dan ekstrak antanan itu banyak digunakan dan dibutuhkan oleh industri kosmetik, namun Indonesia katanya impor ekstrak antanan. Padahal di Indonesia banyak tumbuh. Kenapa demikian? Karena di kita banyak yang belum sadar bahwa dengan potensi alam Indonesia yang begitu baik gitu ya, maka kita mudah sebenarnya melakukan budidaya. Namun sebisa mungkin memang harus ada orang yang sadar dan kita menghilangkan jiwa konsumtif kita gitu ya. Apa-apa impor, apa-apa impor. Mulai kita berbenah, mulai kita mandiri. Maka insya Allah Indonesia bisa berdaya ya. Oke, ini adalah terkait dengan perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Di mana Indonesia kita kenal adanya obat tradisional jamu. Ini sudah sejak dahulu kala gitu ya. Dan jamu ini juga dikenal di seantero dunia ya. Dan tidak hanya di Indonesia, di Cina, India, Arab, Korea juga mereka punya kekhasan atau metode pengobatan tradisional dengan khasnya masing-masing. Cina kita mengenal adanya traditional Chinese medicine. Yang menarik adalah kalau di TCM ini proses pengobatan herbal itu terlebih dahulu harus ada proses pemeriksaan atau diagnosa. Jadi yang namanya pengobatan ya menggunakan tanaman itu sama seperti kita mengobati menggunakan obat kimia. Harus tahu dulu ini penyakitnya apa gitu. Kemudian kondisi tubuh kita seperti apa? Tanaman apa yang cocok untuk tubuh kita? Dan ini juga diterapkan gitu ya pada metode Tibun Nabawi, pengobatan Islami ala Nabi. Di mana Tibun Nabawi juga tidak sekedar yang penting kita makan kurma, yang penting kita makan habatus sauda dianggap sebagai Tibun Nabawi. Enggak ya. Yang namanya Tibun Nabawi juga sama. Itu harus melibatkan tabib yang paham terkait dengan proses pengobatan, ada proses diagnosa, dan ada pemilihan tanaman-tanaman yang nanti akan dijadikan obat. Ini akan kita bahas secara lengkap mungkin nanti di Fitofarmaka, ya nggak di sini. Di Korea kita kenal ada Koryo System of Medicine. Di Arab ada Arab Unani Medicine. Di Cina tidak hanya traditional Chinese medicine, tapi ada juga traditional Uyghur medicine atau TUM. Ya. India kita kenal ada Ayurveda dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali. Ini adalah sejarah perkembangan obat tradisional di Indonesia. Dimulai dari 1977 ini diterbitkan buku standarisasi yang mana standarisasinya sebenarnya belum resmi ya, yakni Materia Medica Indonesia jilid 1 sampai jilid 6 gitu ya. Yang kemudian dilanjutkan dikeluarkannya Metoy sampai akhirnya dikeluarkanlah Farmakope Herba Indonesia yang saat ini kita gunakan. Sebagai apa? Ini sebagai acuan standar. Nah, kemudian ada 3 pilar kesuksesan pengobatan tradisional di Indonesia. Yang pertama adalah produk obat tradisional. Jadi pengobatan tradisional di Indonesia ini nggak akan bergerak, nggak akan maju kalau kita tidak meningkatkan kualitas dari produk obatnya. Kita sebisa mungkin harus mulai paham gitu ya terkait obat tradisional ini. Kalau seandainya mau dijadikan obat, maka kualitasnya harus sama seperti obat kimia pada umumnya. Minimal gitu ya, pada saat kita pemilihan bahan, maka bahan-bahan yang dipilih adalah bahan-bahan yang memang dia sudah ditangani dengan baik. Diawali dengan proses pembibitan yang menghasilkan bibit unggul, kemudian pada saat penanaman dijaga dengan baik melalui proses GAP, Good Agricultural Practice. Berikutnya kita lakukan pasca panen, dijaga dengan baik pasca panennya, sampai dihasilkan simplicia bermutu yang ketika dibuat jadi sediaan obat tradisional, ini menjadi obat yang bermutu. Jadi produk obat tradisional itu juga penting. Tapi tidak hanya produk saja, gitu ya. Percuma kita memiliki produk obat tradisional yang baik, tapi tidak dibarengi dengan praktek atau metode pengobatan yang terstandarisasi. Kita lihat banyak sekali ragam pengobatan-pengobatan tradisional. Kalau Anda perhatikan gitu ya di beberapa tayangan-tayangan di YouTube dan sebagainya, itu mulai rame nih pengobatan menggunakan dukun. Ya. Apakah metode pengobatan dengan dukun terstandarisasi? Di samping juga di situ ada unsur kesyirikannya, gitu ya, karena barang siapa dia percaya terhadap dukun, maka 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Ya. Nah, metodenya gimana? Terstandarisasi tidak? Artinya apa sih standarisasi itu? Ada
standarisasi terkait dengan metode pengobatan. Minimal gitu ya, metode pengobatan itu adalah metode pengobatan yang aman, bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya dibuktikan secara ilmiah itu dengan mengobati dengan metode yang sama, maka si orang itu bisa sembuh gitu ya. Dan tidak hanya satu orang tersebut, orang lain juga sama gitu. Jadi bisa berulang. Itu namanya adalah terstandarisasi. Contoh lah ya, ketika ada seorang pusing, minum paracetamol, pusingnya hilang nggak? Hilang pusingnya. Maka ketika ada orang pusing, mengkonsumsi paracetamol, dan orang lain yang pusingnya juga sama, konsumsi paracetamol, maka pasti kemungkinan besar akan sembuhnya sama. Seperti itu. Nah, itu namanya terstandarisasi. Apakah di kita pengobatan tradisional sudah terstandarisasi? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Tidak hanya terstandarisasi, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tadi. Ya. Dan kemudian tidak cukup produk dan praktek, maka praktisinya pun harus praktisi yang memang dia spesialis di bidang pengobatan tradisional tersebut. Harus ahli gitu ya. Ada dokter, ada apoteker, ada tenaga kesehatan lain, dan lain sebagainya. Hati-hati makanya di sini ketika kita berobat, maka kita pastikan bahwa orang yang mengobati kita adalah mereka yang memang ahli di bidang pengobatan. Jangan rumor gitu, jangan katanya dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena 3 pilar ini minimal harus kita jaga ketika kita melakukan proses pengobatan. Dan di Indonesia, kalau 3 pilar ini bisa berjalan, maka sistem pengobatan tradisional Indonesia akan maju pesat. Oke, saat ini di Indonesia kita tahu banyak sekali gitu ya problematika terkait dengan obat tradisional. Dari mulai obat tradisional palsu lah, pabriknya palsu lah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di Indonesia juga saat ini memang masih banyak berkutat hanya di tataran produk saja. Nah, ada 2 pilar lainnya yang sebenarnya juga utama ya tadi terkait dengan metode yang terstandarisasi dan juga praktisinya. Oleh karena itu, mulai 2010 Indonesia mulai mencanangkan namanya adalah saintifikasi jamu. Di mana dokter sekarang tidak hanya mereka orientasinya adalah bagaimana mereka menggunakan obat kimia, tapi juga bagaimana memaksimalkan pengobatan menggunakan obat tradisional. Saintifikasi jamu kita akan bahas secara rinci nanti di Fitofarmaka ya. Baik, ini adalah perbedaan paradigma antara pengobatan kedokteran modern dengan tradisional ya. Di mana Anda bisa baca di sini dari mulai dasar pengobatan, target pengobatan dan sebagainya. Intinya apa? Dari perbedaan-perbedaan ini sebenarnya akan lebih banyak kita bahas di Fitofarmaka ya supaya kita bisa lebih memahami bahwa antara obat tradisional dengan obat kimia itu nggak bisa dibandingkan. Kenapa nggak bisa dibandingkan? Karena pertama adalah dasar pengobatannya berbeda, target pengobatannya berbeda, interpretasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Banyak perbedaan-perbedaan yang sebenarnya perbedaan itu bukan menjadikan bahwa oh obat kimia lebih baik atau obat tradisional lebih baik, melainkan di sini saling mengisi. Sehingga nanti di Fitofarmaka kita akan membahas prinsip pengobatan menggunakan obat kimia dan obat tradisional. Gimana caranya? Apakah harus kimia dulu atau tradisional dulu? Mana yang utama? Apakah tradisional saja atau kimia saja? Kita akan bahas nanti ya, kita nggak bisa bahas hari ini. Baik, ini adalah tadi yang saya sampaikan terkait dengan upaya saintifikasi jamu, di mana upaya ini adalah satu keseriusan dari pemerintah untuk mulai menjadikan obat tradisional ini mendunia. Minimal obat tradisional ini dikenal di kalangan ahli medis, gitu ya, sehingga ada upaya menggunakan obat tradisional untuk proses terapi. Nah, salah satu klinik yang ada terkait dengan saintifikasi jamu ini ada di Tawangmangu ya. Kalau Anda jalan-jalan ke wilayah Tawangmangu itu dekat dengan B2P2 TOT di sampingnya malah itu ada namanya adalah klinik saintifikasi jamu di mana di sini ada dokter yang berpraktek mendiagnosa kemudian meresepkan dan isi resepnya berupa ramuan obat herbal. Nah, ini pertanyaan ya, jual mana yang lebih baik? Jual bahan baku atau produk jadi? Ya. Kalau saya biasanya misalkannya begini. Ketika kita misalkan ada beras 1 kilo, ya. Beras 1 kilo ini kemudian kita jual. Maka harganya mungkin tidak lebih dari 11.000 atau 12.000 atau 13.000 ya. 1 kilonya. Tapi dari 1 kilo beras ini kemudian kita jadikan nasi. Nah, bagi yang terbiasa makannya mungkin 1 mangkuk kecil,
maka 1 kilo beras itu bisa menjadi 4 sampai 5 piring nasi ya. Beda sama yang rawog ya. Kalau rawog mungkin cuma 1 sampai 2 kali. Nah, dengan piringnya standar rumah makan Padang, maka 1 kilo bisa 4 sampai 5 piring nasi. 1 piring nasi itu dihargai biasanya mungkin 5.000. Kebayang nggak? Kalau 5.000 1 piring, maka kalau jadi 5, maka dia jadi 25.000. Yang awal tadi cuma 12.000 kalau kita jual mentah, menjadi 25.000 kalau kita jual dalam bentuk produk jadi. Sehingga bisa terlihat dari ilustrasi itu bahwa memang alangkah baiknya ketika kita menjual produk atau menjual tanaman obat, maka sebaiknya tanaman itu kita treatment dulu. Kita ubah dulu menjadi produk, maka kita jual dia dalam bentuk produk sehingga keuntungannya bisa berkali lipat. Kita lihat, bidang usaha pengolahan rimpang menjadi Simplisia akan mampu meningkatkan harga produk menjadi 7-15 kalinya. Kemudian dari rimpang tersebut menjadi produk olahan atau menjadi ekstrak ataupun menjadi obat tradisional, maka meningkat dari 81 sampai 280 kalinya. Bayang ya, jadi seberapa besar peningkatan dari harganya ya. Dan perlu diketahui saat ini pemerintah mengeluarkan 44 jenis data tanaman yang sudah mulai langka. Artinya apa? Penjualan bahan baku obat tradisional atau berupa bahan baku tanaman ini sekarang dibatasi. Kenapa? Karena terlalu banyak eksploitasi ini menjadi masalah. Munculnya tanaman-tanaman yang akhirnya langka dan akhirnya punah. Ingat ya, satu spesies dengan spesies lain dari tanaman itu memiliki perbedaan. Artinya spesies tanaman itu adalah khas. Tidak bisa digantikan oleh spesies yang lain. Mungkin dari sisi kemanfaatannya bisa, tapi secara keindividuan spesies tanaman itu khas. Gitu. Sehingga kalau si spesies tanaman itu punah, maka tidak akan ada lagi penggantinya. Situ ya. Ini adalah contoh tanaman-tanaman yang sudah dianggap mulai langka ya, sehingga memang perlu dilakukan proses apa namanya itu. Pertama adalah konservasi, yang kedua mungkin dibutuhkan upaya-upaya untuk bisa menghasilkan bibit-bibit unggul tanpa kita melakukan eksploitasi ya. Ini kita bahas nanti di Kapita Selekta. Anda kalau dapat Kapita Selekta kita akan bahas bagaimana kita melakukan upaya pembanyakan bibit-bibit tanaman unggul khususnya tanpa kita melakukan eksploitasi. Baik. Nah, kemudian bagaimana strategi kita mengembangkan tanaman obat? Ketika kita sudah menemukan ada jenis tanaman yang mana tanaman tersebut berkhasiat obat, apakah langsung digunakan jadi obat tradisional? Tentu tidak, ya. Sebisa mungkin tanaman tersebut harus kita lakukan upaya kultivasi. Kita lakukan upaya budidaya. Supaya apa? Ketika dia sudah kita kultivasi, maka tanaman budidaya inilah yang nanti akan digunakan sebagai obat tradisional. Kita akan bahas di bagian Simplisia ya terkait dengan pemilihan tumbuhan liar dan tanaman budidaya, mana yang paling baik ya, budidaya atau liar. Kenapa dipilih yang ini, kenapa dipilih yang itu? Nanti kita akan bahas itu ya. Namun strateginya adalah seperti ini. Jadi ketika ada tumbuhan liar yang berkhasiat obat, maka jangan langsung kita panen untuk jadikan obat, tapi kita lakukan upaya kultivasi. Baru hasil dari kultivasi itu kita jadikan obat tradisional. Ini adalah peluang dan tantangan ya terkait dengan obat tradisional di Indonesia. Ya, kalau kita analisis secara SWOT-nya, Anda silakan baca. Ya. Baik, saya rasa itu materi pertama kita dan kita akan lanjutkan pada materi kita yang kedua.